Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atik dan teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab mengenai instrumen ekuitas dan utang. Anggota dari kelompok 1 yaitu ada Alsa Jelita, yang kedua saya sendiri Dila Purwati, yang ketiga Helen Ayu, yang keempat Mona Lisa, yang kelima Nafa Ivanti. Investasi instrumen utang. Menurut PSAK, revisi 2014, instrumen utang diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama aset keuangan yang dapat diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang keempat, keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia. Pengukuran setelahnya dari investasi di instrumen utang yang merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah menggunakan nilai wajar yang telah dijelaskan pada instrumen ekuitas. Perbedaannya, instrumen utang sendiri adalah aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Sebelum melakukan penyesuaian nilai wajar di akhir periode, terlebih dahulu dilakukan penyesuaian untuk nilai tercatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Contohnya pada tabel 16.2 yaitu portofolio investasi pada PT Wahana. Investasi pada PT Vero dengan nilai tercatat sebesar 95 juta dan nilai wajar sebesar 110 juta. Keuntungan atau kerugian belum terrealisasi sebesar 15 juta. 15 juta diperoleh dari hasil nilai wajar dikurangi dengan nilai tercatat. Yang kedua yaitu PT Gilang dengan nilai tercatat 180 juta 500 dengan nilai wajar 168.250 ribu dengan nilai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi sebesar 12 juta 250. 12 juta 250 ini caranya sama dengan yang tadi 15 juta. Untuk totalnya dengan nilai tercatat yaitu 275.500.000 dan nilai wajar totalnya 278.250 dan total keuntungan atau kerugian belum terrealisasi yaitu 2.750. Untuk saldo penyesuaian periode sebelumnya tidak ada. Untuk penyesuaian nilai wajar yaitu 2.750. Untuk jurnalnya, investasi di surat utang pada kas 2.750.000 dan pada keuntungan atau kerugian belum terrealisasi di kredit 2.750.000. Contohnya pada contoh 16.6 investasi di obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Bravo membeli obligasi dengan nominal 100 juta dengan tingkat bunga kupon 10 juta yang dibayar semesteran pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga efektif adalah 8%. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020. Penyelesaiannya harga obligasi nilai sekarang dari pokok utang yaitu 100 juta dikali 0,6756. 0,6756 ini diperoleh dari pada tabel PV yaitu arus kas tetap itu sebesar 67.760.000. Nilai sekarang dari pembayaran bunga yaitu 100 juta dikali 10% dikali 6/12 dikali 8,11 yaitu
40.554.000. Untuk totalnya dijumlahkan yaitu 108.114.000. Untuk menentukan berapa pendapatan bunga dan jumlah amortisasi premium tiap periode, maka diperlukan tabel amortisasi. Yaitu bunga diterima dengan rumus 10% dikali 6/12 dikali 100 juta. Dan untuk pendapatan bunga yaitu rumusnya 8% dikali 6/12 dikali N tercatat. Yang ketiga, amortisasi premium yaitu hasil dari pengurangan bunga diterima dikurangi pendapatan bunga. Premium belum diamortisasi yaitu hasil pengurangan amortisasi premium dengan premium yang belum diamortisasi, dan nilai tercatat adalah nilai nominal ditambah dengan premium belum diamortisasi. Baik, untuk premium belum diamortisasi ini 8.114.000 diperoleh dari 108.114.000 ini dikurangi dengan 100 juta. Hasilnya 8.114.000. Dan untuk nilai tercatat sebesar 108.114.000 tadi diperoleh dari contoh dari 16.6 pada investasi di obligasi. Baik, saya ambil contoh ini seperti pada periode pertama bunga diterimanya tadi 5 juta diperoleh dari hasil rumusnya tadi. Terus untuk pendapatan bunganya juga sama seperti ini. 8 juta dikali 6/12 dikali 100, 108.114.000. Untuk amortisasi premium yaitu hasil pengurangan dari 5 juta dikurangi dengan 4.324.560. Untuk premium diamortisasi itu juga sama, 107.438.560 dikurangi dengan 100 juta. Jurnalnya yaitu pada 1 Januari 2015 investasi di surat utang pada kas 108.114.000, pada kas di kredit 108.114.000. Pada 1 Juli 2015 kas pada debit sebesar 5 juta, pada pendapatan utang di kredit 4.324.560, investasi di surat utang di kredit 675.440 pada tanggal 31 Desember 2015, piutang bunga pada debit sebesar 5 juta, pada pendapatan uang di kredit 4.297.542, investasi di surat utang di kredit sebesar 702.458. Untuk penghentian pengakuan yaitu jika terjadi penghentian pengakuan seperti perusahaan yang melakukan penjualan investasi, maka entitas menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan tersebut. Ini seperti pada slide sebelumnya tadi. Yang kedua yaitu pencatatan untuk penjualan investasi surat utang yang diklasifikasikan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual sama dengan yang sudah dibahas di bagian investasi ekuitas di atas. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alsa.
Mohon maaf, maksud saya Nafa Ivanti. Bisa dijelaskan untuk slide selanjutnya. Contoh penghentian pengakuan. PT Dharma mempunyai investasi yang diklasifikasikan sebagai investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Saldo tercatatnya pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar 34.700.000. Dan pada tanggal tersebut, entitas menjual investasi tersebut dengan harga 35 juta. Sejak tanggal pembelian sampai sebelum tanggal penjualan, investasi tersebut telah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 1.800.000. Penyelesaiannya, jurnal untuk mencatat penjualan investasinya sebagai berikut. Kas pada debit sebesar 35 juta. Investasi di surat utang di kredit sebesar 34.700.000. Keuntungan penjualan investasi di sebelah kredit sebesar 300.000. Jika investasi tersebut merupakan investasi yang tersedia untuk dijual, apakah jumlahnya sama? Karena perubahan nilai wajar atas aset yang tersedia untuk dijual diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Maka ayat jurnal pada saat penjualan adalah sebagai berikut. Next. Jurnalnya, kas di sebelah debit sebesar 35 juta. Keuntungan atau kerugian belum terrealisasi penghasilan komprehensif lain-lain di sebelah debit sebesar 1.800.000. Investasi di surat utang di sebelah kredit sebesar 34.700.000. Keuntungan penjualan investasi di sebelah kredit sebesar 2.100.000. Next. Penurunan nilai investasi. Yang pertama, evaluasi dan bukti objektif. Beberapa bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam. Yang kedua, pelanggaran kontrak. Yang ketiga, pihak pemberi pinjaman, seperti memberikan keringanan pada pihak peminjam. Yang keempat, pihak peminjam dinyatakan pailit. Yang kelima, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan. Next. Pengukuran. Penurunan nilai terjadi jika jumlah tercatat aset melebihi nilai terpulihkan. Investasi yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi tidak perlu dilakukan penurunan nilai. Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Yang pertama, nilai terpulihkan aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi adalah nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal. Yang kedua, jumlah kerugian penurunan nilai. Lalu, jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi. Next. Contoh penurunan nilai aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Harapan mempunyai investasi di surat utang yang diterbitkan PT Lintas Investasi tersebut mempunyai nilai tercatat sebesar 500 juta. Investasi tersebut mempunyai sisa masa jatuh tempo 4 tahun dengan bunga kupon 10%. Dibayar tahunan tiap tanggal 31 Desember. Perusahaan mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai dimiliki hingga jatuh tempo bunga per 31 Desember 2015 sudah dibayar oleh PT Lintas. Namun, PT Lintas fase ini sedang mengalami kesulitan keuangan dan sudah menyatakan bahwa PT Lintas tidak dapat melakukan pembayaran bunga dan pokok secara penuh di tahun-tahun berikutnya. PT Lintas hanya mampu melakukan pembayaran bunga sebesar 40 juta tiap tahun dan pembayaran pokok sebesar 400 juta. Next.
Penyelesaiannya, nilai kini dari arus kas yang akan dibayarkan oleh PT Lintas. Nilai kini pokok sama dengan 400 juta dikali 0,6813. Hasilnya 273.205.382. Nilai kini bunga didapat dari 40 juta dikali 3,169. Hasilnya 126.794.618. Total nilai kini arus kas sebesar 400 juta. Nilai tercatat 500 juta. Rugi penurunan nilai 100 juta didapat dari 400 juta dikurangi 500 juta. Jurnalnya pada 31 Desember 2015, rugi penurunan nilai di sebelah debit sebesar 100 juta. Investasi di surat utang di sebelah kredit sebesar 100 juta. Selama tahun 2016, ternyata kondisi keuangan PT Lintas mengalami peningkatan. Berdasarkan tersebut, diestimasi nilai terpulihkan dari investasi di PT Lintas mengalami peningkatan menjadi 425 juta. Dalam situasi tersebut, maka dilakukan pencatatan pembalikan rugi penurunan nilai sebesar 25 juta. Jurnalnya, pada 31 Desember 2016, investasi di surat utang sebesar 25 juta di debit. Pembalikan rugi penurunan nilai sebesar 25 juta di kredit. Next. Penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan. Nilai terpulihkan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan adalah nilai kini dan estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Contohnya, pada tanggal 14 Mei 2015, PT Sonata mempunyai investasi di saham yang diterbitkan PT Okta dengan membayar tunai sebesar 40 juta. Saham PT Okta tidak diperdagangkan dan tidak dapat ditentukan nilai wajarnya. Oleh karena itu, PT Sonata mencatat investasi tersebut pada biaya perolehan. Jurnalnya, pada 14 Mei 2015, investasi sebesar 40 juta di sebelah debit, kas sebesar 40 juta di sebelah kredit. Next. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Sonata menilai telah menjadi penurunan nilai dari investasi saham PT Okta tersebut. Diestimasi nilai terpulihkan dari investasi tersebut sebesar 25 juta. Jurnalnya, pada 31 Desember 2015, rugi penurunan nilai sebesar 15 juta di debit, investasi di saham sebesar 15 juta di kredit. Pada akhir tahun 2016 diketahui nilai terpulihkan dari investasi di saham PT Okta meningkat menjadi 30 juta. Namun kerugian penurunan nilai yang telah diakui di akhir tahun 2015 tidak bisa dipulihkan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alsa. Baik, yang selanjutnya adalah penurunan nilai investasi untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Yang pertama yaitu nilai terpulihkan diukur menggunakan nilai wajar kini. Yang kedua, penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya. Dan yang ketiga, jumlah kerugian kumulatif yang diakui pada laba rugi sebesar selisih antara biaya perolehan setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laba rugi. Next. Contohnya, contoh 16.10 penurunan nilai aset keuangan yang tersedia untuk dijual ini melanjutkan dari contoh 16.2. Jurnalnya yaitu 31 Oktober 2015 perolehan nilai investasi yaitu investasi di saham di sisi debit senilai 300 juta dan kas di sisi kredit senilai 300 juta. Lalu untuk tanggal 31 Desember 2015 penyesuaian
nilai wajar. Jurnalnya, keuntungan atau kerugian belum terrealisasi, penghasilan komprehensif lain di sisi debit senilai 300 juta, dan investasi di saham pada sisi kredit senilai 300 juta. Next. Pada tanggal 31 Desember 2016 diketahui bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi tersebut. Diestimasi nilai terpulihkan sebesar 290 juta rupiah. Jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 penurunan nilai, rugi penurunan nilai di sisi debit senilai 5 juta, investasi di saham senilai 2 juta di sisi kredit, dan keuntungan atau kerugian belum terrealisasi pada penghasilan komprehensif lain di sisi kredit senilai 3 juta. Jika di periode selanjutnya terjadi pemulihan rugi penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang diakui pada laba rugi atas investasi instrumen ekuitas tersebut tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Kerugian penurunan nilai dari kelompok tersedia untuk dijual dipulihkan melalui laba rugi hanya jika investasi pada instrumen utang. Next. Yang selanjutnya, reklasifikasi antar kategori. Reklasifikasi antar kategori hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 55 Revisi 2014. Tujuan reklasifikasi antar kategori yaitu yang pertama, mencegah manajemen laba dengan cara memilih jenis pengakuan tertentu, dan yang kedua, menghindari pengakuan keuntungan atau kerugian dengan melakukan transfer antar kategori aset keuangan. Next. Berikut adalah tabel reklasifikasi antar kategori. Yang pertama yaitu direklasifikasikan dari diukur pada nilai wajar, yaitu direklasifikasikan ke tersedia untuk dijual hanya dalam situasi yang langka, untuk pinjaman yang diberikan dan piutang hanya dalam situasi yang langka, dan dimiliki hingga jatuh tempo juga hanya dalam situasi yang langka. Yang kedua, direklasifikasikan dari tersedia untuk dijual, itu direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika yang pertama memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang, yang kedua memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan yang untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo. Lalu untuk dimiliki hingga jatuh tempo, yaitu yang pertama perubahan intensi atau kemampuan entitas, yang kedua habis masa berlakunya tainting rule, dan yang ketiga dalam situasi yang jarang terjadi, yaitu ukuran andal atas nilai wajar tidak tersedia. Yang selanjutnya yaitu direklasifikasikan dari pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk diukur pada nilai wajar itu tidak diperkenankan, untuk tersedia untuk dijual itu hanya harga kontansian, dan untuk yang dimiliki hingga jatuh tempo itu tidak diperkenankan. Yang selanjutnya direklasifikasikan dari dimiliki hingga jatuh tempo, itu direklasifikasikan ke diukur pada nilai wajar tidak diperkenankan, direklasifikasikan ke tersedia untuk dijual jika perubahan intensi atau kemampuan entitas terkena tainting rule, dan yang terakhir direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang itu tidak diperkenankan. Next. Berikut adalah contoh reklasifikasi dari tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo atau menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Batara mereklasifikasikan investasi di obligasi dari kategori tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo. Nilai nominal obligasi adalah 450 juta rupiah. Pada tanggal reklasifikasi, harga perolehan diamortisasi dari obligasi adalah 459.928.550 rupiah. Nilai wajar dari obligasi tersebut adalah 474.408.250 rupiah. Tingkat bunga efektif yang baru adalah 7%. Pada saat reklasifikasi, nilai wajar obligasi sebesar 474.408.250 rupiah menjadi harga perolehan diamortisasi yang baru. Lalu selisih antara nilai tercatat baru dan nilai nominal yaitu nilai tercatat baru dikurangi dengan nilai nominal yaitu 474.408.250 dikurangi dengan 450 juta rupiah, hasilnya 24.408.250 rupiah.
Next. Lalu selisih tersebut diamortisasi selama sisa umur obligasi menggunakan tingkat bunga efektif yang baru sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2012 itu biaya perolehan diamortisasi baru senilai Rp474.408.250. Lalu pada tanggal 31 Januari 2012 bunga yang diterima sebesar 45 juta, lalu pendapatan bunga senilai 33.208.577 rupiah itu diperoleh dari 7% dikalikan dengan 474.408.250 rupiah. Lalu amortisasinya senilai 11.791.423 diperoleh dari 45 juta dikurangi dengan 33.208.577 rupiah. Lalu biaya perolehan diamortisasi yang baru yaitu 462.626.827 itu diperoleh dari 474.408.250 rupiah dikurangi dengan 11.791.423 rupiah. Lalu pada tanggal 31 Januari 2013 bunga yang diterima yaitu 45 juta, pendapatan bunga 32.383.173 diperoleh dari 7% dikalikan dengan 462.626.827 rupiah. Untuk amortisasinya senilai 12.616.827 rupiah diperoleh dari 45 juta dikurangi dengan 32.383.173 rupiah. Lalu nilai amortisasi yang barunya 450 juta diperoleh dari 462 juta 626.827 rupiah dikurangi dengan 32 juta. Dikurangi dengan 12 juta 616.827 rupiah. Lalu total amortisasinya senilai 24 juta 408.150 rupiah. Lalu keuntungan atau kerugian dalam penghasilan komprehensif lainnya sebesar selisih antara nilai wajar 474.408.250 rupiah dan nilai tercatat lama 459.928.550 rupiah yaitu 14.479.700 diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mona Lisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu contoh reklasifikasi dari dimiliki hingga jatuh tempo menjadi tersedia untuk dijual. Berikut adalah contoh kelakuan akuntansi jika perusahaan menjual investasi dimiliki hingga jatuh tempo sebelum tanggal jatuh temponya. Sehingga seluruh investasi dari pemilik hingga jatuh tempo harus direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual. Pada tanggal 1 Januari 2008, PT Dumai membeli obligasi dengan nilai nominal 500 juta rupiah, tingkat bunga kupon 10%, serta jangka waktu jatuh tempo 10 tahun. Obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 31 Desember. Harga beli obligasi tersebut adalah Rp540.555.000. Tingkat bunga efektif sebesar 8,75% dan obligasi tersebut diklasifikasikan menjadi investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Nilai wajar obligasi pada tanggal tersebut adalah Rp537.469.750 dan biaya perolehan diamortisasi sebesar Rp520.359.600. Oleh karena itu, PT Dumai telah menjual lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Maka perusahaan terkena accounting rule, sisa investasi yang ada harus diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual.
Maka selisih antara nilai tersebut dan nilai wajar diakui penghasilan komprehensif lainnya, yaitu dengan nilai wajar investasi 80% dikalikan dengan 537.469.750 dengan hasil 429.975.800, dan untuk nilai tercatat sisa investasinya 80% dikalikan dengan 520.359.600 dengan hasil 416.287.680 rupiah, maka selisih dari nilai wajar sisa investasi dengan nilai tercatat sisa investasi yaitu 13.688.120 rupiah. Selanjutnya yaitu contoh penyajian investasi instrumen ekuitas dan utang di laporan keuangan konsolidasi PT Medco Energy Internasional Tbk dan entitas anak 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Januari 2010. Selanjutnya yaitu contoh dari penyajian investasi pada PT Medco Energy Internasional Tbk dan entitas anaknya dengan laporan posisi keuangan konsolidasian 31 Desember 2013 disajikan dalam dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain. Yang pertama yaitu aset dengan aset, ada aset lancar yaitu kas dan setara kas dengan catatan 2D, 2E, 2F, 2G, dan 4. Pada kas dan setara kas pada tahun 2013 263.973.998 rupiah, dan untuk 2012-nya 551.774 rupiah. Untuk investasi jangka panjangnya dengan catatan 2F, 2G, 5, 41, 42, dan 44. Pada tanggal 2013, investasi jangka panjang dengan nilai 253.437.152 rupiah. Untuk tahun 2012 dengan nilai 311.668.012 rupiah. Pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya yaitu dengan catatan 2E, 2G, 11, 39, 41, dan 42 pada tahun 2013 senilai 5.593.511 rupiah, dan pada tahun 2012 yaitu 1.334.426 rupiah. Untuk piutang usahanya tidak ada nilai pada tahun 2013 dan 2012 dengan catatan 2G, 2G, 6, 41, dan 42. Untuk pihak berelasi dengan catatan 2E, 24, dan 39 pada tahun 2013 dengan nilai 18.982.522 rupiah. Untuk tahun 2012 32.701.117 rupiah. Pada pihak ketiga setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Amerika Serikat dolar 4.369.739 pada tanggal 31 Desember 2013 dan dolar 144.495 pada tanggal 31 Desember 2012. Untuk piutang lain-lainnya, dengan nilai 124.651.998 dan untuk tahun 2012 yaitu 114.428.181. Selanjutnya yaitu pada pihak ketiga setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar Amerika Serikat dolar 11.596.365 pada tanggal
31 Desember 2013 pada Amerika Serikat dolar 454.825 pada tanggal 31 Desember 2012 dengan catatan 2G 74142 pada tahun 2013 75.940.543 dan pada tahun 2012 79.157.762. Selanjutnya, next. Persediaan setelah dikurangi cadangan keusahaan dan penurunan nilai sebesar Amerika Serikat dolar 6.610.703 pada tanggal 31 Desember 2013 dan dolar Amerika Serikat 6.999.074 pada tanggal 31 Desember 2013 dengan catatan 2H8 pada tahun 2013 33.164.353 dan 2012 36.503.594. Selanjutnya yaitu aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dengan catatan 35 dengan nilai 24.989.685 tahun 2013 dan tidak ada nominal pada tahun 2012. Untuk pajak dibayar di muka dengan catatan 2L9 pada tahun 2013 sebesar 11.413.219 untuk tahun 2012 9.379.589. Untuk beban dibayar di muka dengan catatan 2I10 dengan 2013 dengan nilai 3.758.125 pada tahun 2012 4.066.7 uang muka pembelian saham pada catatannya 17 dan 2013 dengan nilai 1.380.823 tahun 2012 30.080.481 dan aset lancar lain-lain dengan catatan 18 dengan nilai tahun 2013-nya 160.194 dan 2012-nya 1.682.237, maka jumlah aset lancarnya 820 pada tahun 2013 yaitu 821.446.130 dolar. Dan untuk 2012-nya jumlah aset lancarnya 1.144.662.180 1.144.662.180 dolar. Selanjutnya, pada PT Medco Energi Internasional Tbk dan entitas anaknya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian lanjutan pada 31 Desember 2013 disajikan dalam dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain. Untuk penghitungan aset tidak lancar terdapat yaitu piutang lain-lain dengan catatan 2G 742 dengan pihak ketiga serta pihak berelasi dengan catatan 2E3941 pada tahun 2013 nilai 142.640.440 dolar pada tahun 2012 101.615.237. Selanjutnya yaitu pihak ketiga setelah dikurangi cadangan penurunan nilai sebesar dolar Amerika Serikat 47.169 pada tanggal 31 Desember 2013 dan dolar Amerika Serikat 52.506 pada tanggal 31 Desember 2012 pada 2013 dengan nilai 1.532.380 pada 2012 4.555.896. Untuk rekening bank yang dibatasi dengan catatan 2F, 2G, 11, dan 39.
dan aset pajak tangguhan neto yaitu dengan catatan 2S 34 dengan nilai 42.600.507. Untuk 2012-nya 59.541.169. Untuk investasi jangka panjangnya dengan catatan 2E, 2Q, 12 dan 42 dengan 2013 dengan nilai 319.458.987. Pada tahun 2012 200.540.593 investasi proyek. Pada proyek dengan catatan 2Q 13 pada tahun 2013 30.240.414, pada tahun 2012 30.224.414. Aset tetap setelah dikurangi akumulasi, penyusutan dan cadangan, penurunan nilai sebesar dolar Amerika Serikat 92.380.776 pada tanggal 31 Desember 2013 dan dolar Amerika Serikat 1.627.315 pada tanggal 31 Desember 2012 dengan catatan 2C, 2K, 2V, 14, 31C, 32 dengan 2013 nilai 85.700.769 dan 2012 120.410.982. Next. Properti pertambangan setelah dikurangi akumulasi amortisasi dan cadangan, penurunan nilai sebesar dolar Amerika Serikat 1.185.552 pada tanggal 31 Desember 2013 dan dolar Amerika Serikat 240.682 pada tanggal 31 Desember 2012 dengan catatan 16A dengan nilai 610.264 dan untuk 2012 708.795. Untuk aset eksplorasi dan evaluasi dengan catatan 2L 2V15 dengan nilai 155.729.959 dan 2012 112.434.213. Aset minyak dan gas bumi setelah dikurangi akumulasi penyusutan, deflasi, amortisasi, dan cadangan, penurunan nilai sebesar dolar Amerika Serikat 927.464.165 pada tanggal 31 Desember 2013 dan senilai dolar Amerika Serikat 1.1.1.514.489 pada tanggal 31 Desember 2012 dengan catatan 2C, 2L, 2P, 2V, 16B, 31C pada tahun 2013 senilai 902.468.908 untuk tahun 2012 849.387.645 dan aset lain-lain neto dengan catatan 18,42 dengan nilai 21.371.961 pada tahun 2012 dengan jumlah 20.810.803. Maka total jumlah aset tidak lancarnya 1.710.223.340 dolar dan 2012-nya 1.511.178.524. Maka jumlah aset antara aset lancar dan aset tidak lancarnya 2.531.679.470 dan untuk 2012-nya 2.656.840.704 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, pengungkapan dalam instrumen ekuitas dan instrumen utang terdapat beberapa persyaratan yang diatur
PSAK 60 antara lain yang pertama total nilai tercatat dari tiap kategori aset keuangan. Yang kedua yaitu entitas setelah mengklarifikasi maka mengungkapkan jumlah yang direklasifikasi dan dari setiap kategori dan alasan reklasifikasi. Yang ketiga yaitu entitas mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan. Yang keempat yaitu entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan, atau kerugian. Yang kelima yaitu entitas mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dan sebagai dasar pengukuran. Yang keenam yaitu entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelompok aset dan asumsi yang diterapkan untuk menentukan nilai wajar. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Helen. Baik, analisis laporan keuangan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan, perlu dilakukan pemisahan dan analisis terpisah antara hasil operasi dan hasil investasi. Next. Tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu yang pertama, mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menilai kinerja bisnis pada tahun berjalan. Yang ketiga, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing. Yang keempat, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. Yang kelima, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan. 6. Mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Next. Ada dua metode dalam analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama metode analisis keuangan horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Ada beberapa metode lain yang umum digunakan untuk melakukan analisis horizontal, yaitu yang pertama ada analisis tren atau indeks, analisis untuk mengetahui kecenderungan dari posisi keuangan. Analisis ini biasanya dinyatakan dalam persentase, namun dapat juga dinyatakan dalam indeks apabila menggunakan lebih dari 2 periode. Yang kedua, analisis sumber dan modal kerja. Digunakan apabila ingin mengetahui sumber dan alokasi modal perusahaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perubahan laba kotor perusahaan dari periode ke periode. Dan terakhir yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan penyebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu. Next. Contoh dari laporan keuangan horizontal, yaitu sebuah perusahaan PT ABC pada tahun 2019 memiliki pendapatan sebesar 625.500.000 dan pada tahun 2020, mohon maaf saya pindah tempat dulu ya. Baik, saya lanjutkan. Pada tahun 2020 memiliki pendapatan sebesar 575 juta. Maka untuk melakukan analisis horizontal, Anda perlu mencari persentase perubahan pendapatan dari periode tahun 2019 ke tahun 2020. Yaitu dengan cara pendapatan tahun 2020 dikurangi dengan pendapatan 2019 dibagi dengan pendapatan 2019. Yaitu 625.500.000 dikurangi 575 juta dan dibagi dengan 575 juta. Hasil akhirnya yaitu 8,78%. Maka terdapat penurunan
pendapatan PT ABC sebesar 8,78% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Melalui persentase ini, Anda bisa melihat penyebab adanya penurunan dari persentase pos-pos lain dari perbandingan laporan periode sebelumnya. Next. Yang kedua yaitu metode analisis laporan keuangan vertikal. Digunakan dengan membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di satu periode yang sama. Oleh karena itu, analisis vertikal sering disebut juga sebagai metode analisis statis. Next. Contoh analisis laporan keuangan vertikal. Itu PT ABC memiliki total aset lancar sebesar 10 juta. Dan memiliki utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun sebesar 5 juta pada tahun 2020. Maka pada analisis ini akan membandingkan dua pos laporan keuangan yaitu total aset lancar dan juga utang jangka pendek perusahaan dalam satu periode tertentu. Melalui rumus rasio likuiditas, yaitu total aset lancar dibagi dengan utang jangka pendek. Sama dengan 10 juta dibagi 5 juta dikali 100%, hasil akhirnya 2. Pada current ratio, jika perbandingan angkanya di atas 2, maka perusahaan terbilang aman dan mampu melunasi utang lancar atau jangka pendeknya. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di kolom chat Zoom. Terima kasih ada Dek Presenter untuk presentasinya. Silakan yang mau bertanya bisa ditulis di chat kolom ya. Oke, sudah 3 pertanyaan. Silakan untuk presenter saya kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan. Baik, Bu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Puspitasari. Pada slide 6, nilai sekarang dari pembayaran bunga dikalikan dengan 8,1109 untuk 8,11. Angka tersebut diperoleh dari mana? Angka tersebut diperoleh dari tabel anuitas. Untuk Mbak Operator, Mbak Dila, bisa di-share tabelnya. Baik, 8,11 berasal dari 8%. Karena pembayarannya 2 kali pada bulan Januari dan Juli, maka 8% dibagi 2 dan mendapat 4%. Terus, dilihat dari tabel anuitas, sedangkan periodenya adalah 10, bisa 10 karena selama 1 tahun 2 kali pembayaran. Jadi 2 kali 2 dikalikan dengan 5 tahun sama dengan 10. Bagaimana Mbak Novi? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih sudah jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zalfa. Pertanyaannya pada slide 15 bagian 0,683013 PVIF 4,10% dan 3,169 PVIF 4,10% itu didapat dari mana dan cara perhitungannya bagaimana? Jadi 0,683013 itu didapat dari tabel arus kas tunggal periode 4 tahun dengan bunga 10%. Lalu kalau yang 3,16985 itu didapat dari tabel anuitas periode 4 tahun dengan bunga 10%. Terima kasih. Apakah sudah jelas Mbak Zalfa? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia Natalia. Izin bertanya, dalam PPT slide ke-24 diperoleh dari manakah angka-angka yang ada di dalam tabel pendapatan bunga? Terima kasih. Untuk operator bisa dibukakan pada slide 24. Pada tabel pendapatan bunga 31 Januari 2012 itu dengan nilai 33.208.577 itu didapat dari 7% dari nilai tingkat bunga efektif dikalikan dengan biaya perolehan diamortisasi baru 470
4.408.250, maka akan menghasilkan nilai 33.208.577. Dan untuk 31 Januari 2013 itu diperoleh dari 7% dikalikan dengan biaya perolehan 462.616.827, maka dengan hasil 32.383.173. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih atas penjelasannya, sudah paham. Terima kasih adik-adik atas presentasinya dan jawabannya. Saya boleh tahu nggak ini slide yang 15, 16, sama slide 24 itu di tabel berapa aja? (16) yang tahu saya tadi ada 16.6. Kemudian yang slide 15 itu berapa? Presenter? Sebentar, Bu, masih dicari. Oh, tabel, sorry. Nah, contohnya yang 16.6 kan? Dek? Izin menjawab, Bu, untuk yang slide 16 ini soal contoh dari tabel 16.9 di halaman 180. Itu yang mana? Yang itu, Bu, bagian 24. penurunan nilai aset keuangan yang tidak dicatat. Nah, yang itu dicatat. slide 2. Itu slide 24. Slide 16, Bu. Kalau yang 24, bentar. Ini slide 16. Iya, yang 24 ini yang slide 24. Ya, tabel 16.5 amortisasi obligasi menggunakan tingkat bunga efektif. Pada halaman 184. Oke. Ini 184. Oke. Kemudian yang slide 15. Berarti yang ini ya. Contoh 16.6 ya. Halaman 176. Betul. Itu halaman 180 yang slide 15 itu. 180. Iya. Loh, ini 15 apa 16? Yang slide 15. Kalau yang slide 16 itu juga yang di halaman 180. Ya, Bu, yang 16 itu yang bagian bawah. Kalau yang
penurunan nilai investasi pada slide 15 ini 179 sampai 180 yang untuk nilai kininya ini itu yang halaman 180 yang bagian atas. Yang 15 yang biaya perolehan diamortisasi, kalau yang 16 yang biaya perolehan. Bukan? Iya, Bu. Iya. Oke, terima kasih. Bisa di stop share? Saya bisa dijadikan, enggak usah dijadikan deh. Stop share aja. Terlihat, Dek? Halo? Belum, Bu. Suara tidak dengar? Oke. Terdengar, Bu, masih belum muncul. Macet. Bentar. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Investasi instrumen utang. Coba lihat di sini. Di sini investasi instrumen utang terbagi menjadi 4 klasifikasi. Dek, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok yang dimiliki nggak jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan yang keempat, aset keuangan yang masuk dalam kelompok tersedia untuk dijual. Nah, ini bagaimana sih pengukurannya? Pengukuran perolehannya, nah ini. Untuk yang klasifikasi yang pertama ini, dia memakai nilai wajar. Oke. Yang kedua ini, yang dimiliki nggak jatuh tempo, dia memakai biaya perolehan diamortisasi. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang ini memakai biaya perolehan yang diamortisasi juga. Dan yang keempat, baru yang tersedia untuk dijual ini biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar. Nah, kemarin kita udah pernah bahas, itu yang ini ya. Ini. Nilai wajar itu pengukurannya seperti apa? Bisa dilihat untuk yang pengukuran yang keempat ini, yang saya bahas tadi, itu ada contohnya di halaman 175 sampai dengan 177. Oke, di sini tadi ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Adakah yang ditanyakan untuk yang contoh 16.5, 16.6? Kalau yang 16.5 itu contohnya apa? Dari 4 klasifikasi ini, dia masuk yang mana? Bisa raise hand? Yang mau menjawab? Silakan, Dila. Masuk ke instrumen utang, Bu. Ya, ini instrumen utang dari keempat ini. Masuk yang mana? Kan ada 4 klasifikasinya. Yang aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Oke, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar laba rugi. Nah, itu contohnya. Nah, itu kalau menghitung berdasarkan dengan nilai wajar. Contohnya di situ. Berikutnya yang contoh 16.6.
Ini masuk yang mana di antara 4 klasifikasi ini? Masuk ke mana? Yuk. Ada yang tahu? Yang kedua. Itu Bu, Kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo. Oke, investasi dalam kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo. Di mana di sini dia diukur menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Caranya gimana? Nih, yang pertama adalah karena ini mengenai obligasi, yang pertama adalah mencari harga obligasi dari nilai pokok ditambah dengan bunga. Oke. Kalau cari nilai pokok pakai bunga efektif ya. Tapi kalau pakai bunga kupon. Paham adik-adik? Paham, Bu. Setelah mendapatkan harga obligasi ini, adik-adik buat tabel amortisasi. Seperti yang di bawahnya. Sudah? Berikutnya adalah membuat jurnal. Jangan lupa membuat jurnalnya. Membuat jurnalnya adalah ketika membeli, kemudian membayar bunga sama penyesuaian. Ada yang tanyakan adik-adik? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. menjual dan penyesuaian ya Bu ya tadi ya. Apa Pak Dek? Membeli, menjual dan penyesuaian. Itu, pendapatan bunga itu. Yang kedua, bunga. Oke. Oke. Mencatat bunga. Terus, sudah ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kemudian penghentian pengakuannya adalah ketika apa? Ketika Penjualan investasi. ketika dijual. Ya. Jadi ketika dijual dia melakukan penghentian pengakuan. Contohnya di halaman 177. Oke. Nah, untuk yang investasi yang tersedia untuk dijual itu jurnalnya yang kedua ya. Beda dengan yang di atas 3 klasifikasinya yang di atas. Sudah, Dek? Kalau sudah saya lanjutkan. Selanjutnya adalah penurunan nilai. Penurunan nilai ini dari yang KM1 kemarin sudah sudah tersampaikan ya. Intinya sama, penurunan nilai itu terjadi ketika jumlah tercatat lebih besar daripada nilai terpulihkan. Akan tetapi di sini tadi karena ada 4 klasifikasi ini, jadi kita harus tahu penurunan nilai dari keempat klasifikasi ini. Ya, sudah. Untuk klasifikasi yang pertama, dia tidak ada penurunan nilai karena dia berdasarkan nilai wajar. Kemudian yang 2, 3, 4, silakan dilihat di sini. Maaf ya kalau agak miring nulisnya. Yang pertama, aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Kemarin kita belajar jumlah tercatat sama dengan apa? Jumlah tercatat? Sama dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Oke. Itu ya, Dek. Kemudian nilai terpulihkan di sini itu adalah nilai kini estimasi arus kas di masa depan. Jadi nanti untuk yang case yang pertama ini atau klasifikasi yang ini berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, setelah ada penurunan nilai, adik-adik harus ada pemulihannya. Jadi buat jurnalnya setelah ada penurunan nilai, nanti juga buat jurnalnya yang pemulihan. Ya. Ini case untuk yang pertama. Yang kedua, aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan. Nah, karena ini bedanya antara yang pertama
sama yang kedua adalah kalau yang pertama tadi nilai terpulihkan tanpa didiskontokan, tetapi ketika yang di kedua ini dia didiskontokan. Kalau jumlah tercatat sama ya. Nah, bedanya lagi adalah kalau yang di pertama tadi itu bisa dipulihkan, tapi kalau yang di kedua ini tidak bisa dipulihkan. Jadi cukup hanya mencatat sampai penurunan nilai saja. Oke. Berikutnya yang ketiga, aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Ini nilai terpulihkannya dari mana? Nilai wajar gini. Nah, ini bisa dipulihkan melalui laba rugi. Gitu deh. Contohnya ada di ini yang tadi dibahas sama temennya ya. Ini saya stop share nggak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Oke, saya sama membahas yang di sini tadi. Slide 15 itu yang ini ya. Oke. Alfa bertanya bagian 0,83 PVF 4 10% dan 3, PVF 4 10% itu dapat dari mana dan cara perhitungannya bagaimana? Oke. 4-nya itu dari mana coba? Dari 4? Dari berapa? 4? 4 tahun. 4 tahun dengan bunga kupon sebesar 10%. Sehingga hasilnya adalah 0,683,013. Nah, ini bisa dilihat dari tabel apa, Dek? Tabel anuitas, Bu. Iya, tadi udah diperlihatkan ke temannya. Jadi Yes. adik-adik belajarnya juga bawa pakai tabel anuitas. Sebentar, di sini nggak ada. Kayaknya yang ada itu di Kieso, Dek. Kalau Kieso itu ada tabelnya yang belakangnya, di lampirannya. Kalau ada yang nggak punya, berarti cari googling ya. Atau tadi kalau temen jangan cuma kalau tadi adik-adik yang presenter dapatnya cuman yang ini aja yang dicari dari soal aja atau punya yang satu lembar utuh. Istilahnya yang sampai beberapa periode sama beberapa bunganya. Dapat satu lembar utuh? Iya, Bu, ada yang satu PDF, tapi dari kelompok kami itu ngambilnya sesuai sama contoh soalnya. Tadi kan yang ditanyakan itu seperti kayak 0,6. Yang utuh ada berarti, Dila? Ada, Bu. Nah, itu nanti di-share ke temennya yang utuh. Iya, Bu. Berarti ini siapa nih? Zalfa Maura. Zalfa Maura? Saya, Bu. Sudah? Sudah. Terima kasih, Bu. Iya. Saya sama lupa deh ngasih tahu tadi. Saya minta notulensi ya, Dek. Seperti biasa. Notulensinya nanti bisa dikirimkan ke grup ya. Baik, Bu. Kemudian yang bawahnya, dari mana angka tabel pendapatan bunga? Slide ke-24. Sudah terjawab, Dek? Siapa nih? Teresia. Sudah, Bu. Dari mana? 7% dikalikan dengan biaya perolehan diamortisasi baru yang 474 juta sekian. Oh, oke. Tadi paham ya. Berikutnya, tadi kayaknya ada 3 tuh. Oh ini. Yang 6, nilai sekarang dari pembayaran bunga dikalikan dengan 8,109. Sebentar. Untuk 8,1109 dari mana? Dari tabel ya. Tadi sudah dikasih tahu sama temennya ya? Iya, Bu. Oke.
Cuman saran sih buat adik-adik kalau pas cari di tabel ya. Pertama, ketika menghitung obligasi, pastikan itu pembayaran bunganya itu per semester atau per tahun. Jadi nanti itu ngaruh sama adik-adik ngitungnya, sama cari di tabel itu. Jadi benar-benar dicermati ya. Tiap membayarnya itu per tahun atau per 6 bulan sekali. Novel Hilmi paham? Paham? Ya, Bu. Paham? Sedikit paham. Coba di-mute dulu. Saya tuh heran sama Novel Hilmi. Tahu di tempat yang rame gitu, tapi tidak pernah pakai headset itu loh. Emang dengar ya suaranya teman-temannya sama saya ini? Dengar, Bu. Masa? Iya, Bu. Coba. Yang ini. Tahu nggak caranya cari yang di slide 15? Di contoh halaman 180. 3,169865 dari mana? Gimana Naufal? Masih di mute ya? Kamu ngomong. Nggak dengar berarti. Jangan nunggu WA temen nih lo yo. Nanti nunggu WA-nya temennya. Dari tabel, Bu. Iya. Tabel apa? Tabel anuitas, Bu. Yang mana? Coba, kamu bisa menampilkan? Googling dulu. Lamanya. Gimana Novel Hilmi? Nah, jangan di-mute. Nggak dengar saya. Novel Hilmi lama lah. Berarti nanti ya dapat PR dari saya ya. Makanya, Novel Hilmi dengar nggak suara saya? Dengar, Bu. Masa? Iya, Bu. Lain kali pakai headset.
kalau di tempat rame. Iya, Bu. Ini kamu di rumah apa di warung sih sebenarnya? Ini itu, Bu, di rumah. Di rumah? Beneran? Saya ke rumah Noval loh. Iya, Bu, emang rame, Bu, semuanya. Ada kegiatan apa? Emang rumahnya dekat pasar, Bu. Oh, rumah. Terus kamu nggak pakai headset gitu bisa? Bisa, Bu, dengar, Bu. Oke, kemudian saya lanjutkan ya. Untuk pengungkapannya di laporan keuangan nanti bisa dilihat contohnya di halaman 189. Ketika di CARK seperti itu. Kemudian ada analisis laporan keuangannya, contohnya pemisahan hasil operasi dan investasi serta perbandingan antar periodenya. Ini ada yang mau ditanyakan adik-adik kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Terima kasih adik-adik presenter sama adik-adik non-presenter yang sudah memperhatikan dan benar-benar belajar untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Saya akhiri untuk materi hari ini. Selamat bertemu lagi di Zoom minggu depan. Kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.